Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 7? Sudah lama ya Miss nggak membagikan video pembelajaran ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang yang berhubungan dengan aljabar. Sebelum masuk ke materi persamaan linear satu variabel itu, kita bahas dulu apa sih itu bentuk aljabar. Nah, pengertiannya adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya menggunakan huruf untuk mewakili sebuah bilangan yang belum diketahui. Nah, ini pengertiannya. Ya, jadi bentuk aljabar ini menggunakan huruf untuk mewakili sebuah bilangan. Itu intinya. Contohnya, bentuk umumnya itu adalah 2x tambah 4. Ya, tadi Miss bilang pengertian bentuk aljabar itu dia menggunakan huruf. Nah, di sini ada hurufnya, yaitu x. Ya. Nah, di dalam aljabar, huruf itu disebut dengan variabel. Kemudian ada angka di depan hurufnya nih, ya kan? Nah, angka di depan huruf itu disebut dengan koefisien. Kemudian di sebelahnya ada angka tapi nggak punya huruf. Maka disebutnya dengan konstanta. Jadi tiga istilah ini akan sering kita sebut di bentuk aljabar, di materi aljabar ini. Ingat ya, huruf itu disebutnya variabel. Nah, angka di depan huruf itu disebut dengan koefisien. Sementara angka yang tidak punya huruf disebutnya konstanta. Nah, kita lihat contohnya lagi. 3xy ditambah 2x dikurang y dikurang 7. Yang pertama ada 3xy. Nah, koefisiennya itu tadi adalah angka di depan huruf, maka koefisiennya adalah 3. Variabelnya adalah huruf. Lihat, hurufnya adalah xy, maka variabelnya xy. Dia satu paket ini untuk yang di sini, ya, xy. Kemudian yang berikutnya, 2x. Koefisiennya adalah 2 dan variabelnya adalah x. Selanjutnya negatif y. Itu kan dari kurang y tadi kan. Nah, ada angka 1 sebenarnya yang tidak dituliskan di sini. Kan tadi bentuknya begini nih. Ya kan? Koefisien itu kan Miss bilang angka di depan huruf. Nah, karena tidak ada angka yang ditulis, nih, artinya sebenarnya dia adalah 1. Ada angka 1 di situ, tapi tidak dituliskan kalau 1. Sehingga koefisiennya adalah negatif 1. Dan variabelnya adalah y. Ya, nih. Kemudian terakhir adalah negatif 7. Tidak punya huruf dia. Nah, tadi yang tidak punya huruf disebut dengan konstanta. Konstantanya adalah negatif 7. Pertanyaan selanjutnya yang muncul, apakah ada suku sejenis pada bentuk aljabar di atas? Apa itu suku sejenis? Nah, suku sejenis itu adalah suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Jadi, kuncinya di sini adalah berhubungan dengan variabel. Berarti yang harus kita cek adalah variabelnya. Variabel yang di sini adalah xy. Sementara yang di sini hanya x. Kemudian yang di sini hanya y. Dan di sini tidak punya variabel. Ya kan? Berarti yang konstanta tidak perlu berarti yang konstanta ini hanya dia kan yang nggak punya variabel. Berarti tidak ada yang sejenis sama dia. Kemudian lihat lagi xy. Ada nggak yang sama-sama xy? Tidak ada kan? Karena yang ini hanya x, sementara ini hanya y. Dia butuhnya xy. Tidak ada. Nah, di sini x juga nggak ada kan yang hanya x selain dia.
Di sini juga tidak ada yang hanya Y selain dia. Variabelnya berbeda-beda kan? Di sini XY, di sini X, di sini Y. Berarti tidak ada suku yang sejenis karena berbeda semua. Walaupun hurufnya sama, yaitu X dan Y, tapi yang di sini dia satu paket XY-nya. Sementara di sini dia hanya X aja, dan di sini hanya Y, berbeda dia. Oke, kita coba contoh berikutnya. 12A pangkat 2 kurang 6A kurang 7A pangkat 2 tambah A tambah 5. Nah, seperti tadi kita lihat satu-satu. Yang ini koefisiennya adalah 12 dan variabelnya adalah A pangkat 2. Selanjutnya negatif 6A. Koefisiennya adalah negatif 6, variabelnya adalah A. Kenapa negatif 6? Karena di sini nih, tanda kurangnya tadi itu sebagai tanda negatif punya si 6. Nah, selanjutnya nih, negatif 7A pangkat 2. Koefisiennya menjadi negatif 7, variabelnya A pangkat 2. Selanjutnya positif A atau tambah A. Seperti tadi, tidak ada angka yang ditulis, artinya sebenarnya dia punya angka 1. Sehingga koefisiennya positif 1 dan variabelnya adalah A. Kemudian positif 5, tidak punya huruf, berarti dia sebagai konstanta. Sama pertanyaannya, apakah ada suku sejenis pada bentuk aljabar di atas? Kita lihat. Yang di sini, seperti yang Miss bilang tadi ya, kalau ditanya suku sejenis, maka kuncinya yang kita perhatikan adalah variabel atau huruf. Nah, di sini hurufnya A pangkat 2, variabelnya adalah A pangkat 2. Kalau di sini variabelnya A saja. Kalau yang di sini variabelnya A pangkat 2 juga. Kalau di sini A saja, di sini nggak punya variabel. Nah, yang tidak punya variabel hanya dia sendiri kan? Berarti tidak ada yang sejenis sama dia. Dia berdiri sendiri. Nah, yang A pangkat 2, ada 12A pangkat 2 dan negatif 7A pangkat 2. Nah, ini sama-sama A pangkat 2 nih variabelnya. Ya kan? Berarti dia sejenis. Ada lagi nggak selain itu? Kita cek di sini. Ini variabelnya A. Kemudian di sini juga variabelnya A. Sama-sama A. Ya kan? Maka dia juga sejenis. Nah, coba kita perhatikan. Apakah A pangkat 2 itu sama dengan A? Tidak. Ya. Di sini kan dia A pangkat 2. Sementara di sini hanya A. Kan berbeda. Ya kan? Jadi dia tidak sejenis. Sehingga yang sejenis itu hanya 12A pangkat 2 dan negatif 7A pangkat 2. Kemudian satu lagi yang sejenis adalah negatif 6A dan A. Paham ya? Oke, ntar kalau belum paham, kita ada sesi tanya jawab. Nah, tujuan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kalian nanti akan mampu memahami konsep persamaan linear satu variabel. Yang kedua, kalian akan mampu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, kita masuk ke materi intinya, yaitu persamaan linear satu variabel. Terdiri dari sebuah persamaan yang linear dan hanya memiliki satu variabel. Di sini persamaan ditandai dengan ada tanda sama dengan. Ya. Dia harus punya tanda sama dengan. Kemudian linear, artinya pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Tidak boleh lebih. Yang terakhir, dia hanya punya satu variabel. Kalau lebih dari satu variabel, berarti dia bukan persamaan linear satu variabel. Kita lihat contoh dan bukan contoh. 2x tambah 4 sama dengan 6.
Nah, di sini ada tanda sama dengan, kemudian variabelnya hanya satu ini saja, yaitu X, dan pangkat X-nya juga 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, berarti dia masuk ke persamaan linear satu variabel. Sementara yang ini, dia tidak ada tanda sama dengan kan? Berarti dia bukan persamaan linear satu variabel. Contoh berikutnya, Y tambah 5Y sama dengan 18. Dia punya tanda sama dengan. Kemudian masing-masing variabelnya berpangkat 1. Kemudian variabelnya juga cuma 1, yaitu Y. Walaupun di sini ditulis 2 kali, tapi tetap aja dia sama-sama Y, artinya dia sejenis. Kalau sejenis, dia tetap dihitung satu variabel. Yang ini, ada tanda sama dengan sih, tapi pangkat yang variabel ini adalah 2. Y pangkat 2, sementara dia harus 1. Maka dia bukan persamaan linear satu variabel. Yang ini contoh. Contoh dari persamaan linear satu variabel. Ada tanda sama dengan, pangkat variabelnya masing-masing 1, dan hanya punya satu buah variabel, yaitu A. Ya kan? Sementara yang ini, ada tanda sama dengan memang, pangkat variabelnya masing-masing 1, tapi dia punya 2 buah variabel. Yang satu B, yang satu A. Ya kan? Berarti dia bukan persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, M dikurang 4 sama dengan 3M. Ada tanda sama dengan, pangkat variabelnya masing-masing 1, dan hanya punya satu buah variabel, yaitu M. Sementara yang ini, tidak ada tanda sama dengan. Kemudian pangkat variabelnya 2. Kemudian variabelnya ada 2 pula, M dan N. Berarti dia bukan persamaan linear satu variabel. Nah, dari sini kelihatan ya, yang ini merupakan contoh dari persamaan linear satu variabel. Sementara yang di sini sebelah kanan, dia tuh bukan persamaan linear satu variabel. Kalian udah bisa dong menjelaskan alasannya kenapa dia masing-masing bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita harus mencari himpunan penyelesaian. Nah, tentukan himpunan penyelesaian X agar pernyataan berikut bernilai benar. Jadi, kita harus menyelesaikan, seperti tujuan yang disebutkan tadi, kalian nanti akan mampu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, inilah dia caranya. Jadi, contohnya ini, 2X tambah 4 sama dengan 10. Kalau udah dikasih persamaan seperti ini, langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah tentukan variabelnya. Variabelnya adalah X. Selanjutnya koefisien. Koefisien adalah angka di depan variabel, yaitu 2. Kemudian konstanta. Angka yang tidak punya huruf, tidak punya variabel. Berarti ada 4 dan 10. Nah, selanjutnya kita harus tentukan yang mana yang suku sejenis. Di sini X variabelnya. Ada lagi nggak yang punya X? Tidak ada ya. Oke, berarti tidak ada yang sejenis sama dia. Yang ini, di sini tidak punya variabel. Ada lagi nggak yang sama-sama nggak punya variabel? Ada 10. Berarti 4 dan 10 ini sejenis. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penyelesaiannya. 2X tambah 4 sama dengan 10. Nah, kita butuh nilai X-nya. Kan tadi di pengertian awal tadi, bentuk aljabar itu bentuk yang menggunakan huruf untuk mewakili sebuah bilangan yang belum diketahui. Sekarang ini kita harus cari berapa nilai X-nya. Gitu ya. Caranya, di sini kan ada tambah 4. Kita harus hilangkan nih
konstanta di sini kita harus hilangkan. Caranya dengan dikurangi 4. Nah, ya kan? 4 kurang 4 kan 0. Kan habis nih jadinya kan? Kalau di sebelah sini kita kurangi dengan 4, maka di sebelah kanan pun harus kita kurangi dengan 4. Jadi mereka sama-sama dapat dikurangi 4. Sehingga 2x tambah 0. Ini 4 kurang 4 kan 0. Sama dengan 6. 10 dikurangi 4. Nah, dapatlah 2x sama dengan 6. Kita butuh x-nya. Artinya ini sama kayak 2 dikali berapa yang hasilnya 6. 2 kali berapa yang hasilnya 6. Kita bisa buat dia dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena koefisiennya 2. Ya, karena koefisiennya 2, maka kita bagikan 2. Kalau sebelah kiri kita bagi 2, maka sebelah kanan juga harus dibagi 2. Sehingga 2 dibagi 2, hasilnya 1. Berarti tinggal X saja. Sama dengan 3. 3 ini dari 6 bagi 2. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. 3 ini dari mana? Dari sini. Nilai X-nya sama dengan 3 kan? Nah, kalau udah sampai sini, kita tinggal masukin ke garis bilangan. Ini udah pernah dipelajari juga ya. Di SD juga udah pernah. Sekarang lihat 3. Oh, ini 3. Kita kasih bulatan penuh di 3 ini. Artinya dialah himpunan penyelesaiannya. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian A agar pernyataan berikut bernilai benar. 5A dikurang 9 sama dengan A tambah 11. Seperti tadi juga, yang pertama kita harus tentukan variabelnya, yaitu A. Kemudian koefisien 5 dan 1. Ini 5. Nah, ini kan tidak ada ditulis angka nih. Kalau tidak ditulis angka berarti dia 1. Selanjutnya konstanta, yaitu negatif 9 dan 11, positif 11. Kita harus cari suku sejenis. Nah, ada 5A dan A. Ingat ya, suku sejenis itu yang variabelnya dan pangkat variabelnya sama. Kan variabelnya sama-sama A dan berpangkat 1. Ya. Maka suku sejenis pertama adalah 5A dan A. Suku sejenis berikutnya adalah negatif 9 dan 11. Sama-sama tidak punya variabel. Kita masuk ke penyelesaiannya. 5A dikurang 9 sama dengan A ditambah 11. Nah, di sebelah kiri kita harus hilangkan angka yang tidak punya variabel. Ya. Jadi di sebelah kiri kita harus menghilangkan konstanta. Sementara di sebelah kanan kita harus menghilangkan variabel. Itu kuncinya enak ya. Sebelah kiri kita hilangkan konstanta, sebelah kanan kita hilangkan variabel. Nah, kita hilangkan konstanta dulu yang sebelah kiri. Ini negatif 9, maka dia harus ditambah dengan 9. Ya, dia harus tanda yang berbeda. Kalau di sini udah negatif, pasti sebelahnya nanti jadi positif. Kalau di sini positif, pasti nanti di sini negatif. Ya. Nah, kalau di sebelah kiri kita tambah 9, di kanan juga harus ditambah 9. Sehingga diperoleh 5A tambah 0. 0 ini dari negatif 9 tambah 9. Ya. Kemudian sama dengan A tambah 20. 20 ini dari 11 tambah 9. Jadilah dia 5A tambah A tambah 20. 5A sama dengan A tambah 20. Nah, baru kita hilangkan variabel di sebelah kanan dengan cara dikurangi A. Seperti yang Miss bilang tadi,
Kalau di sini dia udah positif, berarti di sini harus negatif. Harus yang berlawanan, ya. Sehingga 5A kurang A sama dengan A kurang A tambah 20. Kalau di sebelah kanannya kita kurangi A, sebelah kiri juga harus dikurangi A. Gitu ya. Nah, 5A dikurangi A. A ini kan tadi artinya 1A. 5 kurang 1. Maka hasilnya 4A. A kurang A. Hasilnya adalah 0. Tambah 20. Diperolehlah 4A sama dengan 20. Kita butuh A. Artinya kan ini sama kayak 4 dikali berapa? Yang hasilnya 20. Jadi harus kita sama-sama bagi dengan 4. Kenapa 4? Karena koefisien A-nya adalah 4. Ya, koefisien di sininya adalah 4. Artinya dia harus sama-sama dibagi dengan 4. Sehingga diperolehlah A sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5. Jangan lupa masukin ke garis bilangan lagi. Cari 5. Oh, ini 5. Bulatkan dia di 5. Bulat penuh ya. Oke, ini contoh 2. Kita lanjutkan ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian M agar pernyataan berikut bernilai benar. Nih, negatif 2 dalam kurung 3M tambah 2 sama dengan negatif 3M tambah 17. Nah, ini berbeda bentuknya dari 2 soal sebelumnya ya. Di sini ada tanda kurung. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, kita belum bisa langsung menentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenisnya. Ada langkah sebelum itu yang harus kita kerjakan, yaitu dengan dikalikan. Angka di luar tanda kurung itu harus dikalikan satu persatu dengan yang ada di dalam tanda kurung. Negatif 2 kali 3M. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan positif 2. Istilahnya ini kali pelangi. Gitu ya. Nah, sehingga diperoleh negatif 2 dikali 3M. Negatif kali positif. Maka hasilnya adalah negatif 6M. Negatif 2 dikali positif 2. Negatif kali positif. Negatif 4. Nah, sama dengan, ini kan nggak ada tanda kurung ini. Berarti dia tetap negatif 3M tambah 17. Sehingga diperoleh, baru bisa kita tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenisnya. Variabelnya adalah M. Koefisiennya adalah negatif 6 dan negatif 3. Konstanta itu adalah negatif 4 dan 17. Baru tentukan suku sejenis, yaitu negatif 6M dan negatif 3M. Sama satu lagi, negatif 4 dan 17. Nah, kalau udah kayak gini, baru bisa kita selesaikan kayak di contoh nomor 2 tadi. Negatif 6M dikurang 4 sama dengan negatif 3M tambah 17. Sebelah kiri, kita hilangkan konstanta. Sebelah kanan, kita hilangkan yang punya variabel. Oke, di sini kurang 4 berarti harus jadi tambah 4. Di kanan juga harus ditambah 4. Perolehlah negatif 6M tambah 0. Negatif 4 tambah 4 itu 0 ya. Kemudian di sini jadi negatif 3M tambah 21. 17 tambah 4. Negatif 6M sama dengan negatif 3M tambah 21. Oke, konstanta di sebelah kiri sudah hilang. Berarti selanjutnya adalah variabel di sebelah kanan yang harus kita hilangkan.
ya. Nah, karena di sini negatif 3M, maka kita harus tambah dengan 3M. Ya, kalau di sini negatif berarti sininya lawannya harus positif. Kalau di kanan kita tambah 3M, di kiri juga harus ditambah 3M. Sehingga diperoleh negatif 6M tambah 3M. Ini sama kayak negatif 6 tambah 3. Hasilnya adalah negatif 3M. Nah, sama dengan negatif 3M tambah 3M itu adalah 0. Kemudian tambah 21. Sehingga diperoleh negatif 3M sama dengan 21. Nah, ini sama kayak negatif 3 dikali berapa? Biar hasilnya positif 21. Jadi kita harus sama-sama bagi dengan negatif 3. Karena koefisiennya adalah negatif 3. Negatif 3M dibagi negatif 3. Maka hasilnya adalah M. Nah, 21 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 7. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7. Masukin lagi ke garis bilangan. Lihat posisi negatif 7. Ini dia. Bulatkan penuh di negatif 7. Oke. Nah, sekian materi kita hari ini. Silakan diputar ulang videonya jika belum paham. Kemudian kita akan bahas besok di hari Senin. Untuk soal tugas latihannya juga besok akan Miss bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.